Baik, bismillah. Jadi yang kedua yaitu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi beliau ketika setelah menerima wahyu, beliau dakwahkan ya. Dan orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari keluarga beliau, keponakan beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yaitu adalah bekas budak beliau gitu ya, Zaid bin Harithah. Ya, jadi kalau Zaid bin Harithah ini ceritanya lucu gitu ya. Beliau itu adalah seseorang gitu ya yang dicuri ya, yang dicuri kemudian dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian apa orang tuanya tahu, oh ini anakku ini yang dicuri gitu ya, anakku yang dicuri. Kemudian apa Nabi memberikan pilihan, wahai Zaid, kamu pilih balik dengan apa dengan bapakmu atau kamu masih tetap bersama saya. Nah, maka Zaid ini apa? Milih tetap bersama Rasul. Nah, oleh karena itu kan ada mengatakan Zaid bin Muhammad. Nah, tapi ternyata ditegur oleh Al-Qur'an ya nanti maka Muhammadin aba ahadim min rijalikum. Nah, jadi nggak boleh apa namanya orang dinasabkan kepada selain bapaknya. Jadi Muhammad itu bukan bapak tuh laki-laki di antara kalian. Maksudnya yaitu adalah Zaid. Nah, kemudian dari sahabat atau orang-orang dewasa ya, nah, yaitu adalah Abu Bakar. Nah, kemudian dari golongan hamba sahaya yaitu adalah Bilal ya, Bilal bin Robah. Nah, kemudian dengan ini Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman secara mutlak. Nah, ada yang beriman ya, ada yang pertama kali ya masuk beriman selain apa tokoh-tokoh lima tokoh yang kita sebutkan ini. Ada yang tahu siapakah dia? Yang tadi ya, yang ditemui oleh Ibunda Khadijah. Siapa tadi? Yaitu Warokoh bin Naufal. Ya, jadi Warokoh bin Naufal, ya beliau mengatakan, La tasubu Warokoh. Janganlah kalian itu mencela Warokoh ya, karena beliau itu adalah sudah masuk Islam dan dia mendapatkan apa satu surga atau dua surga. Walahul jannatu au jannatain. Ya, jadi ketika di akhirat Warokoh bin Naufal akan mendapatkan satu atau dua surga. Nah, kemudian fase yang ketiga Bapak dan Ibu para jamaah yaitu adalah dakwah secara terang-terangan. Nah ini ya, dakwah Nabi secara terang-terangan ya. Pada masa ini, pada fase ini intimidasi terhadap orang yang baru masuk Islam dan Rasulullah SAW ya kepada Nabi itu mulai dilancarkan, digencarkan gitu ya. Jadi orang-orang musyrik itu khawatir Rasul itu akan mencelah, yaitu adalah pengetahuan mereka, keyakinan mereka, mencela, menghina sesembahan mereka gitu ya, dan membawa agama baru yang menyeru kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah itu ya. Jadi mereka itu khawatir. Ini kan Tuhan kita nih yang ada di Ka'bah. Nah, itu ada berapa? 360 Tuhan. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW itu Tuhannya cuma cuma satu. Oh, bahaya ini ya. Kalau sekarang mungkin ya nggak bahaya toh gitu ya. Jadi ketika beliau ketika ayat ya, ketika turun fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, fasda bima Apaan? tu'mar, sampaikan apa yang engkau terima wahai Muhammad, wa arid anil musyrikin, dan berpalinglah ya terhadap apa yang Mama. dilakukan kaum musyrikin. Nah, ya, oke, cek suara. Ada apa tadi? Nah, lanjut ya. Nah, ya, jadi setelah turun ayat ini ya, Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, Rasulullah SAW yaitu adalah naik ya, naik ke Gunung Sofa ya, naik ke Gunung Sofa. Kemudian beliau memanggil ya Fatimah, wahai Fatimah ya, ya Sofiyah, ya memanggil Sofiyah ini adalah paman bibi beliau ya. Ya Fatimah bintu Muhammad, ya Sofiyah bintu Abdul Muthalib ya. Saluni masyitu minal mal, mintalah kepadaku nah, apa yang engkau inginkan dari harta, fa inilah amliku lakum minallahi syai'a, karena saya itu tidak mempunyai ya, tidak mempunyai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memanggil ya Bani Zuhrah, wahai Bani Zuhrah, ya Bani Muthalib, ya Bani Hashim, ya Bani Fihir dan seterusnya. Nah, maka apa? Beliau naik ke atas Gunung Sofa, kemudian mengatakan ya Sobaha ya Sobaha. Ya Sobaha itu adalah panggilan orang jahiliyah ya.
Jadi kalau ada peristiwa penting ya karena belum ada apa ya konferensi fresh gitu ya, belum ada mikrofon gitu ya, naik ke atas gunung kemudian apa menyubek-nyubek baju, mengambil pasir. Ini adalah orang jahiliyah. Tapi Nabi nggak lakukan ini. Nah, beliau cuma naik ke atas gunung Sofa ya, tahu ya, Ibu, Bapak dan Ibu ya, Gunung Sofa ya. Ketika sa'i itu ya, ketika sa'i itu beliau ke atas gunung kemudian memanggil ya Sobaha ya Sobaha. Ini maksudnya adalah panggilan yang sangat apa? Yang sangat penting, yang sangat urgent. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Qala aro'aitukum, bagaimana pendapat kalian? In akhbartukum, kalau saya memberikan kabar, menginformasikan kepada kalian, anal aduwa musabbihukum. Kalau ada musuh pagi hari ini menyerang kalian. Au mumasikum, atau ketika sore hari ini akan menyerang kalian. Nah, atau di dalam riwayat yang lain mengatakan, kalau saya nih mengatakan nih, di belakang Gunung Sofa ini, ya di belakang Gunung Sofa, karena Gunung Sofa itu kan sebenarnya lebih tinggi ya daripada Ka'bah gitu ya. Ada musuh, ana khailan, ada segerombol pasukan kuda gitu ya, menyerang kalian. Apakah kalian akan membenarkanku ya? Am kuntum tusaddiqunani? Apakah kalian akan membenarkanku? Mereka mengatakan apa? Qalu bala. Ya, tentu ya. Ah, di riwayat yang lain mengatakan ma ra'aitukum kadibah. Ini kami menyaksikan, bersaksi, engkau itu belum pernah berbohong. Nah, mana roka ila sitkon. Ya, kami ya, mengetahui dirimu hanyalah orang yang jujur. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu ya, masih apa menyambung kemarin yaitu pentingnya apa? Kepribadian seorang dai. Ya. Jadi pentingnya yaitu adalah akhlak akhlak kita. Nah, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa inni lakum nadirum baina yadai ada misyadid. Karena saya itu adalah seorang nadir memberikan peringatan ya dari ancaman yang sangat pedih. Nah, kemudian Abu Lahab mengatakan apa? Taban laka ya Muhammad gitu ya. Taban laka ya Muhammad ya. Celaka engkau Muhammad. Alihada jamak tanah. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Nah, jadi Abu Lahab itu kan turun tuh ya. Tabat yada Abi Lahabil watab gitu ya. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya apa? Ketika Abu Lahab itu mengatakan gini, celaka engkau Muhammad gitu, sampai menunjuk-nunjuk kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oke. Maka dari situ apa? Siksaan kepada kaum muslimin gitu ya. Di antaranya yaitu adalah siapa itu? Bilal ya, Bilal bin Robah. Jadi Bilal bin Robah itu adalah budak dari Umayyah ya, Umayyah bin Khalaf. Nah, kemudian ada juga yaitu adalah sampai meninggal ya. Ada yang buta, ada yang meninggal gitu ya. Kalau yang pertama kali meninggal yaitu adalah Sumayyah. Nah, jadi Sumayyah ya. Sumayyah itu adalah ibu dari Amar. Nah, sedangkan bapaknya yaitu adalah Yasir. Jadi Sumayyah ini adalah budak dari Abu Lahab. Nah, jadi kedua orang ini ya, pemuka Quraisy ini menarik itu ya. Saling saling ngejek, saling bully. Kamu tahu nggak budakmu itu loh, si Bilal itu sudah masuk Islam. Nah, akhirnya apa disiksa ya, sampai Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad gitu ya, karena belum tahu ya Allahu ahad gitu ya. Tapi atau la ilaha illallah, tapi bisanya Bilal saat itu para ulama ya ada mengatakan ahad, ahad gitu ya. Esa, Esa. Ya. Akhirnya beliau disiksa dan beliau dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sedangkan Sumayyah ya Yasir Amar tidak dibebaskan ya. Nah, jadi Sumayyah ini adalah orang yang pertama kali syahid ya, orang yang pertama kali syahid di dalam Islam. Rahimallahu taala. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu, masih ada dua peristiwa hijrah. Beliau ke Habasyah ya. Jadi saat Rasulullah SAW menyaksikan eh, penyiksaan Quraisy ya, kaum musyrikin Quraisy terhadap para sahabat yang semakin menjadi-jadi dan terus-menerus, beliau bersabda ya kepada para sahabatnya gitu ya, kepada para sahabatnya, lau kharastum ilal ardil habasyah. Nah, kalau kalian nih ya keluar ke negeri Habasyah ya, fa inna fiha malakan. Nah, karena di dalamnya itu malikan ya, ada seorang raja la yutlimu ahadan indahu. Ya, tidak akan apa mendolimi seseorang pun dari kalian. Nah, jadi ibarat kalian tuh di negeri kalian di kota Mekah ini kalian didolimi, disiksa ya. Saya nggak tega melihat kalian. Maka sebaiknya kalian keluar deh ya ke negeri Habasyah.
karena di sana ada seorang raja layat limu minhu ahadan, nggak pernah ya mendolimi, menganiaya, menyiksa seorang pun ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian jalan keluar atas masalah yang kalian hadapi. Ini ya. Maka keluarlah, berangkatlah ya. Dari kaum muslimin ada berapa ini? 12 ya. 12 laki-laki dan 4 perempuan menuju Habasyah. Habasyah ini mana? Ethiopia ya. Termasuk negara yang miskin gitu ya. Negara yang sangat jauh ya. Sama dengan Arab gitu ya, padang pasir gitu ya, jauh dari keluarga ya. Tapi ternyata apa? Di sana orang bisa beribadah dengan nyaman. Nah, gitu ya. Jadi ada hijrah pertama gitu ya. Ada 12 laki-laki, 4 perempuan. Nah, kemudian mereka kembali setelah mendengar berita keislaman Umar. Nah, gitu ya. Jadi ketika Umar Islam ya, mereka itu balik. Nah, akan tapi tak lama ketika mereka apa namanya balik ke kota Mekah, mereka disiksa kembali. Ya, ada sebagian disiksa, ada yang diboykot gitu ya. Maka gelombang kedua, ya. Jadi para sahabat hijrah ke Habasyah yang kedua ini 80 laki-laki dan 11 perempuan. Ya, salah satu yang menjadi pemimpinnya yaitu adalah Ja'far ya. Ja'far bin Abi Thalib At-Toyar. Jadi Ja'far kakak ya dari Ali bin Abi Thalib ya. Beliau At-Toyar yaitu yang bisa terbang karena Ja'far ini apa ketika perang Mu'tah nanti tangan beliau terpenggal ya, tangan beliau putus, tangan kanan, tangan kiri juga putus, kemudian beliau apa namanya menyepit ya bendera la ilaha illallah dengan leher beliau, maka disebut At-Toyar yang bisa terbang karena kedua tangannya terpotong. Nah, peristiwa yang kelima Bapak dan Ibu para jamaah yaitu adalah boykot ya, kaum musyrik Quraisy ya. Jadi kaum musyrik Quraisy memboikot Rasulullah SAW, Bani Hashim dan Bani Muthalib ini. Jadi Rasulullah itu ya, Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah ini ya. Adapun sebenarnya Muthalib ini adalah adik dari Hashim. Nah gitu ya. Loh kok ceritanya eh, kakek beliau itu disebut Abdul Muthalib ya. Abdul itu artinya hamba ya. Muthalib itu Muthalib, paman beliau gitu ya. Adik dari buyut Rasulullah SAW. Jadi ceritanya itu eh, kakek beliau itu namanya yaitu adalah Syaibah ya. Ada yang mengatakan Syaibatul Hamdi. Dinamakan Syaibah karena beliau itu putih ya. Ada yang mengatakan ya kulitnya seperti orang albino. Nah, ini Abdul Muthalib. Jadi beliau itu tinggal ya lahir di Madinah ya. Lahir di Madinah, kemudian Hashim ini beliau sebagai kepala Quraisy ya, kepala Quraisy ya, kepala Mekah, beliau mengatakan, aku pengen mewariskan kekuasaanku ini kepada anakku Syaibah. Nah, akhirnya apa? Beliau dibawa ya, dibawa dari Madinah kemudian menuju Mekah. Nah, ketika beliau menuju Mekah ini orang-orang Mekah mengatakan apa? Abdul Muthalib ya, hamba atau budak dari Muthalib gitu ya. Karena Muthalib ini biasanya setelah beliau pergi gitu ya, memerdekakan budak. Nah, maka apa? Iya, sampai sekarang gitu ya. Sampai saat itu dipanggil Abdul Muthalib. Padahal nama beliau itu adalah Syaibah, kakek Rasulullah SAW. Jadi kedua keluarga ini, Bani Hashim, ya, yaitu dari kakek buyut Rasulullah ya, sama adiknya gitu ya, Bani Muthalib ya diboykot dari apa perdagangan. Nah, jadi musyrikin Quraisy itu nggak boleh transaksi jual beli nih kepada dua suku ini, kepada keluarga dua besar ini. Ya. Hubungan sosial nggak boleh interaksi, ya, dikucilkan mereka, nggak menerima perdamaian, bahkan di sini nggak boleh menikahkan ya, nggak boleh menikahkan ya dengan keluarga mereka. Nah, boykot ini berjalan 2 sampai 3 tahun. Subhanallah ya. Bahkan di buku-buku sejarah yang lain diceritakan mereka itu sangat kelaparan ya. Mereka itu sangat kelaparan, bahkan anak-anak kecil itu menangis ya. Tapi ya bagaimana lagi ya? Mereka itu diembargo ya. Kalau kita bayangkan ya Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita yang ada di Gaza ya, yang ada di Gaza ya. Eh, Salah satu yang menjadi mereka kuat itu apa? Ya mereka mempelajari sirah nabawiyah ini ya. Jadi mereka itu merasakan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi diboykot ya. Jadi mereka sampai kelaparan. Tapi apa? Ya selalu ada
jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa orang Quraisy gitu ya, yang mana mereka tidak Islam, enggak. Ya, mereka cukup mempunyai rasa kemanusiawi ya. Jadi mereka itu mempunyai rasa ya empati lah ya. Seperti yang ada di Gaza itu. Sebenarnya nggak hanya orang Islam ya yang merasakan kesedihan, yang merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza, cukup menjadi manusia. Karena yang dilakukan oleh Israel gitu ya, tidak manusiawi. Begitu pula yang dilakukan oleh Quraisy ya, yang dikepalui oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ini apa tidak manusiawi. Nah, di dalam sejarah ada beberapa tokoh ya, seperti itu adalah Hisham ya. Hisham bin Amr Al-Amiri. Nah, beliau itu apa? Melepaskan ontanya nih ya, melepaskan ontanya yang sudah diberikan makanan ya, kemudian dipukul keras ya, menuju yaitu adalah tempat boikot kaum muslimin. Nah, begitu pula ada Hakim bin Nizam, kemudian Abu Al-Bukhturi. Nah, ini beliau apa? Orang orang Quraisy ya, ya. Tapi empati kepada kaum muslimin. Nah, akhirnya pemboikotan ini berhasil karena apa? Berkat usaha orang-orang Quraisy yang bijak. Nah, di antaranya di dalam sejarah itu dicatat ya. Yang pertama yaitu adalah Hisham. Hisham bin Amr Al-Amiri. Nah, beliau itu apa? Menjadi otaknya nih. Ini nggak manusiawi nih. Ibarat kalau sekarang ya, Gaza, Palestina ini emang benar-benar keterlaluan nih orang-orang Yahudi ya. Akhirnya dari negara A, negara B gitu ya, mengusulkan ya kepada PBB. Ya. Sama. Hisham bin Amr Al-Amiri, beliau menemui Zuhair. Ya. Zuhair bin Abi Umayyah. Zuhair bin Abi Umayyah, beliau ini adalah anak dari Atikoh. Atikoh bin Abdul Muthalib. Jadi apa namanya? Anak bibi Nabi. Ya, anak bibi Nabi. Wahai Zuhair, kamu itu punya rasa kemanusiaan nggak sih? Kenapa? Gitu ya. Ya kamu lihat saudaramu itu, ya satu keluarga besar, ya nggak bisa makan, nggak bisa berinteraksi sosial, ya. Sedangkan engkau itu enak-enak, makan enak, pakai pakaian enak, menikah dengan perempuan seenaknya gitu ya. Kemudian Zuhair mengatakan, loh saya itu sendirian, kalau saya bareng-bareng keroyokan ya berani mas. Saya dengan Abu Lahab. Nah, saya yang kedua, gitu ya. Kemudian si Zuhair mengatakan cari yang ketiga. Nah, akhirnya beliau menemui yaitu adalah namanya Adi, ya. Adi bin Mut'aim ini ya. Maaf, Mut'aim bin Adi, kebalik ya. Mut'aim bin Adi. Nah, beliau adalah seorang tokoh Quraisy yang mana ia didengar ya. Sama, menyampaikan gitu. Ini yang dilakukan oleh musyrikin Abu Lahab nih, Abu Jahal keterlaluan nih. Kita harus melakukan perubahan, perbaikan. Nah, akhirnya cari kira-kira ada teman kita nggak ada. Ada si Zuhair, ada saya Hisham. Cari yang keempat. Kemudian yang keempat ya, yaitu ketemu siapa? Zam'ah. Nah, yang keempat yaitu adalah ketemu Zam'ah. Kemudian yang terakhir kelima ketemu Abu Al-Bukhturi. Nah, singkat cerita, mereka itu apa? Membuat sandiwara gitu ya, membuat kesepakatan bahwa kita akan apa namanya menyampaikan aspirasi kita nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ya sama Abu Jahal, yaitu adalah boykot terhadap kaum muslimin. Nah, itu ya. Akhirnya beliau menyampaikan itu, Abu Lahab orang yang cerdas. Ini saya menyangka kalian itu sudah konspirasi nih. Jadi lima orang ini apa sudah konspirasi. Nah, kemudian Abu Thalib ya, Abu Thalib beliau sudah dikasih kabar oleh Rasulullah SAW bahwa sudah diberikan kabar oleh Allah bahwa rayap-rayap ini sudah memakan perjanjian ya. Nah, jadi mereka itu membuat kertas gitu ya, kertas ya, atau apa namanya sama ya tentang isi dari boykot ternyata apa sudah dimakan rayap. Nah, akhirnya Abu Thalib ini datang ya. Abu Thalib datang mengatakan gini, kita membuat kesepakatan saja yang baru. Muhammad mengatakan ya, keponakanmu mengatakan kalau perjanjian itu sudah hilang. Karena apa? Karena sudah dimakan rayap. Kalau yang dikatakan Muhammad salah, maka apa? Saya serahkan Muhammad. Terserah kalian bunuh nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Tapi kalau Muhammad itu benar, ya kalau Muhammad itu benar, ya nah, nggak akan saya serahkan, ya. Nggak akan saya serahkan
kita akan apa? Melindungi dengan darah kita. Nah, akhirnya apa? Diperiksa ya, diperiksa ya. Lembaran tersebut ternyata apa? Sudah dimakan rayap. Nah, yang masih adalah Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Nah, maka sejak saat itu apa? Boykot kepada kaum muslimin sudah berakhir. Nah, ini adalah beberapa peristiwa. Kemudian pelajaran dan nasihat ya, Bapak dan Ibu, masih ada waktu ya. Nah, masih ada waktu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil malam hari ini? Ya, ada 11 pelajaran ya. Yang pertama, ini adalah sesuatu yang penting ya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengarahkan ya seorang hamba untuk menyeru kebaikan atau dia melakukan perbaikan, pembaharuan nih ya, perubahannya. Dia memasukkan kebencian dalam hati hamba tersebut terhadap kesesatan dan kerusakan masyarakatnya. Nah, ibarat nih ya, nah, ibarat kalau dulu para rakyat Indonesia gitu ya, dijajah oleh Belanda, ya, dijajah oleh Belanda. Nah, company, ya, gitu ya. Bahkan para ahli sejarah mengatakan Belanda itu nggak kuat karena yang menjajah Indonesia itu apa? FOC. FOC itu apa? Perusahaan dari Belanda, bukan negara Belanda. Nah, kenapa kok mereka itu apa namanya bisa lama menjajah Indonesia ini? 350 tahun ya, karena ada mengatakan apa, ada Belanda pesek gitu ya. Ada Belanda kulit kulit hitam ya, yaitu apa, orang-orang Jawa gitu ya, orang Jawa atau orang pribumi yang mana mereka pro terhadap Belanda. Sama Rasulullah Rasulullah SAW, beliau menyadari ini, apa yang dilakukan kaumnya ini salah ya, karena mereka itu menyembah 360 berhala. Jadi ada berhala nih yang bisa apa namanya melancarkan rizki, mendapatkan anak gitu ya, mendapatkan apa namanya jodoh dan yang lainnya banyak ya. Jadi masing-masing berhala itu mempunyai spesiali apa, mempunyai keahlian yang khusus nah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW tidak terobsesi oleh derajat kenabian. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham ya kepada beliau dengan kholwat, itu sebenarnya tujuannya untuk beribadah, sarana mensucikan diri ya. Kemudian persiapan mental menanggung tanggung jawab, yaitu adalah risalah ya. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW beliau pengen terobsesi gitu ya menjadi nabi gitu ya, pasti beliau tidak akan ketakutan nih ketika turunnya wahyu yang pertama. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa apa ya, pemikir gitu ya yang sesat mengatakan bahwa derajat nabi itu bisa diperoleh. Jadi kalau orang mau nabi itu bisa muktasabah. Iya diperoleh ya. Ternyata apa? Nabi itu bukan ditempuh ya, tapi apa, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau gelar doktor, profesor gitu ya, itu bisa ditempuh. Nah, karena sekarang kan banyak orang yang setia. Apa itu setia Ustaz? Ya, sekolah tidak, tapi ijazah ada gitu ya. Jadi kun fayakun gitu ya. Tiba-tiba dapat doktor, tiba-tiba dapat apa, profesor. Nah, ini kebanyakan para tokoh politikus. Nah, Nabi tidak terobsesi, tidak ingin menjadi nabi. Karena apa? Kalau beliau jadi nabi ya nggak akan ketakutan. Nah, begitu pula kalau beliau pengen jadi nabi gitu ya, terobsesi, pengen banget gitu ya, ngebet gitu ya, jadi nabi, beliau nggak butuh penjelasan kepada Khadijah. Nah, begitu pula beliau tidak apa butuh penjelasan dari Warokoh ya, Warokoh bin Naufal. Ya, nah kemudian yang ketiga, ya pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil di sini adalah ketika aktivis dakwah dipandang asing oleh keyakinan dan pikiran masyarakat umum, sebaiknya tidak dilakukan secara terang-terangan. Nah, ini ya. Misal ternyata masyarakat di sekitar kita itu rusak ya. Misal nih, saya pernah alami gitu ya. Di suatu tempat ternyata apa? Oh ya, ibarat musik, ibarat campur sari, pesta-pesta apa namanya yang mengumbar aurat itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Bahkan kalau orang yang tidak suka dengan itu, yang menentang itu dianggap orang yang asing, sama ya. Jadi kaum musyrikin itu mereka sudah terbiasa gitu ya, mempunyai Tuhan lebih dari satu gitu ya. Rasulullah membawa risalah tauhid ya, mengisahkan Allah.
Nah, maka di sini apa? Apabila sang dai mengalami satu rintangan, para pengikut yang dipercaya akan menyuruhkan kewajiban dakwah tersebut. Dengan demikian, dakwah tersebut tetap akan terjaga. Nah, itu ya. Ibarat eh, orang dulu baru terjajah gitu ya. Ya, ternyata kebanyakan masyarakat itu apa? Takut terhadap penjajah ya, takut terhadap penguasa. Maka dakwahnya apa? Secara secara tersembunyi. Nah, sehingga apa? Kalau dia itu tertangkap ya, dia itu tertangkap di penjara, maka aktivis dakwah ya, gerakan perbaikan dan perubahan ini tetap berjalan. Nah, ini karena kita pernah ceritakan di awal, yaitu Dr. Mustafa Asibai, beliau pernah dipenjara 2 kali oleh penjajah Perancis. Nah, maka beliau mengatakan, ya kalau orang dakwah dan itu dianggap asing, ya pelan-pelan. Nah, dalam artian sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian yang keempat, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengejutkan bangsa Arab dengan ajaran yang tidak biasa bagi mereka. Karena itu mereka sangat mengingkari dakwah beliau, seluruh perhatian mereka curahkan untuk membinasakan ya Nabi dan para sahabat. Oh gitu ya. Karena sebenarnya kaum musyrikin ini kenapa menolak Nabi gitu ya? Pertama, mereka itu ini adalah sesuatu yang asing. Nah, karena mereka mempunyai sifat al-qaumiyah. Qaumiyah itu apa? Nasionalisme gitu ya. Nah, tapi apa nasionalisme yang salah. Nah, nganggap ini yang dilakukan oleh Nabi pemecah belah ini kesatuan gitu ya. Maka ini harus dibinasakan. Ya, maka ini apa harus dibinasakan. Ya. Kemudian yang berikutnya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallah ya di dalam surah Al-Baqarah itu ya, yang mungkin sebagian Bapak dan Ibu sudah hafalkan dan dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah kepada mereka qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Ya kita ngikutin tuh ya. Kita ngikutin, kita nurut, manut apa-apa yang telah diturunkan, apa-apa yang dilakukan oleh bapak, kakek, nenek moyang kami. Nah, gitu ya. Kamu itu cuma ya asal ya kamu itu cuma ngada-ngada gitu ya. Bahkan in hada ila satirul awalin. Nah, gitu ya. In hada ila ifkum muftaro gitu ya. Ini adalah ya cerita-cerita kamu buat gitu ya Muhammad. Bahkan kaum musyrik itu mengatakan, Muhammad, ente nggak usah banyak ngomong gitu ya. Kalau kamu benar udah deh apa eh, bangkitkan ya, kakek nenek moyang kami. Salah satunya siapa? Kusai. Kusai bin Kilab. Jadi Kusai bin Kilab yang menyatukan apa yang mengambil alih ya kekuasaan di kota Mekah. Nah, karena ceritanya nanti apa keturunan Nabi Ismail itu diusir ya, diusir dari Mekah. Tapi Kusai bin Kilab beliau itu adalah kakek nenek moyang Nabi yang menyatukan kaum Quraisy, kemudian beliau menguasai Mekah. Nah, Qusay ini adalah seorang bijaksana. Nah, kalau beliau menganggap engkau itu adalah seorang nabi, kita ikuti. Tapi kalau engkau nggak bisa bangkitkan Qusay ya, kita nggak akan ngikuti beliau. Ya, naudzubillah gitu ya. Luar biasa ya, subhanallah ya. Pertentangan yang mereka lakukan ya terhadap nabi. Nah, kemudian yang kelima ya. Yang kelima, keteguhan kaum mukmin ketika memegang akidah ya setelah orang-orang jahat dan orang-orang sesat menganiaya mereka dengan beragam siksaan dan penindasan menunjukkan kesungguhan iman ya kemurnian akidah serta keluhuran diri dan jiwa mereka nih ya jadi orang nih ya ibarat dia ditawarin harta ya ditawarin mahkota gitu ya ditawarin dia itu wanita. Tapi mereka nggak mau itu semua ya karena apa ya mereka tuh menganggap ini adalah akidah yang benar. Nah, gitu ya. Meskipun mereka disiksa, meskipun mereka ditindas, meskipun mereka disiksa, meskipun mereka itu apa? Diembargo, ya, diembargo ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, yang terpenting itu adalah kekuatan hati, ya, kekuatan hati bukan kekuatan fisik. Nah, kemudian poin keenam, ya. Ucapan Rasulullah SAW kepada paman beliau Abu Talib ya. Nah, Abu Talib eh, nah, dan penolakan beliau atas tawaran Quraisy ya berupa harta, kemudian jabatan dan wanita. Bahkan kaum Quraisy ini mengatakan, Muhammad, engkau berhenti deh dari dakwah ini, nggak usah bikin kacau, nggak usah memecah belah kami gitu ya. Kalau kamu pengen jadi raja, udah deh, kita akan menjadikan engkau itu adalah raja. Kalau engkau pengen harta, kita akan menjadikan engkau orang paling kaya di Mekah.
kalau engkau butuh wanita gitu ya, kita akan mencarikan gadis-gadis yang apa, yang paling cantik di kota Mekah ini gitu ya. Nah, kemudian di buku sejarah ini ya, di buku sejarah ini tadi kita tidak tulis gitu ya. eh, Beliau menemui paman ya, paman beliau yaitu adalah Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib. Ya, istilahnya Muhammad, dakwahmu itu jangan terlalu frontal gitu ya, jangan terlalu terang-terangan. Jangan cuma menyembah satu berhala gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada paman beliau, Wallahi, demi Allah, wahai pamanku, lau wadu'a syamsa biyamini, kalau mereka itu berhasil meletakkan matahari di tangan kananku ini, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadal amro, untuk mereka, untuk agar aku meninggalkan perkara dakwah ini, menyuruh kepada Allah ya, hatta yudhirallahu, sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan aku, au ahlaka dunahu, atau saya binasa di hadapan mereka. Ma taraktuhu, niscaya nggak akan saya tinggalkan wahai pamanku. Oh gitu ya. Jadi beliau mengatakan wahai pamanku, kalau mereka mau berhasil ya menaruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ya istilahnya mereka memberikan aku segala fasilitas gitu ya, nggak akan pernah aku tinggalkan dakwah ini sampai aku benar-benar berhasil atau saya itu meninggal. Nah, itu ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, eh, jadi di sini apa? Di sini ternyata apa? Memberikan pelajaran bagi seorang dai ya, bagi seorang kita ya yang mau melakukan perubahan kebaikan ini, untuk meneguhkan pendirian, untuk selalu continue dalam berdakwah ya. Ketika para pendusta berkonspirasi ya, gitu. Karena dulu ada ya. Jadi ibarat jangan apa namanya, jangan terlalu frontal deh dakwahnya gitu ya. Akhirnya para ulama, para dai dibungkam ya dengan beberapa harta, ada cerita seperti itu. Oleh karena itu sulitnya perjuangan di jalan yang benar, kaum mukmin merupakan kenyamanan bagi jiwa. Nah, yang terpenting ini adalah hati ya, hati. Nah, kemudian keridoan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk mendapatkan surganya gitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW nggak memberikan tawaran kepada para sahabatnya harta, kekuasaan, enggak. Tapi apa? Yaitu adalah keridoan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang ketujuh ya, kita lanjutkan poin yang ketujuh. Hendaknya dalam setiap hari atau minggu, ya, seorang dai menyempatkan waktu luang berkumpul bersama jamaahnya nih. Nah, untuk lebih memantapkan mereka akan aktivitas dakwah dan mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana metode, gaya, dan etika berdakwah. Nah, ini ya. Ya, ini yang dilakukan beliau ketika di rumah Arkom. Ya, maka dikenal Bait. Bait itu rumah, Arkom itu seorang sahabat. Ya. Ya, bila dai khawatir ya suatu bahaya diri dan jamaahnya bila berkumpul secara terang-terangan, maka mereka harus berkumpul secara sembunyi-sembunyi ya, agar pihak penentang tidak menyusun siasat kemudian menghancurkan mereka atau membunuh ya, menindas mereka. Nah, ini. Nah, jadi kalau ibarat, kalau ternyata kaumnya ini para masyarakat rusak ya, nggak bisa kita dakwai secara terang-terangan, maka dakwah sembunyi-sembunyi itu adalah lebih lebih baik. Nah, kemudian di sini adalah pentingnya halakoh ya. Halakoh yaitu adalah berkumpul atau pentingnya taklim ini. Nah, supaya sama-sama menguatkan atau bertukar informasi atau bertukar yaitu adalah inspirasi. Kemudian poin yang ke-8 ya, Bapak dan Ibu para jamaah, seorang dai terlebih dulu wajib ya menyerukan dakwah kepada kerabat terdekat. Nah, ini ya. Kepada wajib bagi dai menyerukan dakwah kepada kerabat terdekat ya. Jangan sampai orang lain ya kita dakwai tapi diri kita ya, keluarga kita ya, istri kita, anak kita nggak kita dakwai. Nah, apabila mereka berpaling, maka dia mempunyai alasan untuk dimaafkan ya sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini ya. Jadi kalau apa namanya dikatakan loh, keluargamu nggak kamu urus gitu ya, malahan mendakwai kita gitu ya. Jadi kita mempunyai alasan. Sama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kemudian poin yang ke-9, masih dua ya atau tiga poin lagi. Ketika dai mendapatkan ancaman atas keselamatan hidup atau akidah jemaahnya, hendaklah ia menyiapkan tempat ya yang bisa melindungi mereka dari ancaman tersebut. Nah ini, nah, hal ini tidak bertolak belakang dengan kewajiban para dai untuk berkorban. Nah ini, jadi peristiwa tadi ya.
Beliau Nabi Muhammad SAW orang yang cerdas, orang yang sensitif. Ini nggak bisa kita tetap di Mekah, karena kalau kita di Mekah kita disiksa. Akhirnya apa? Kalian pindah ya kepada ke tempat yang aman, yaitu ke Habasyah. Nah itu ya. Nah kemudian lanjut yang ke-10. Peristiwa hijrah pertama dan kedua Nabi bersama para sahabat ke Habasyah mengindikasikan bahwa hubungan keagamaan antar pemeluk agama meski berbeda agama lebih kuat, lebih kokoh daripada hubungan mereka dengan penyembah berhala dan kaum kaum kafir. Ini ya. Nah ini, jadi Habasyah itu agamanya Pak Nasrani, ya Nasrani. Ya kan sama-sama apa namanya mendapatkan kitab ya dari Allah. Nah, jadi ada tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani, sama Islam. Nah, tapi kedua agama yang awal, Yahudi dan Nasrani, telah mengubah kitab mereka. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir, nah, ini yang penting, para pendusta. Nah, ini orang yang tidak suka ya terhadap Islam, orang yang tidak suka terhadap kebaikan, terhadap keadilan gitu ya, tidak begitu mudah patuh di hadapan para pembela kebenaran. Nah, jadi orangnya itu nggak akan pernah menyerah terhadap orang-orang yang baik. Nah, jika salah satu media, salah satu wasilah yang mereka gunakan untuk melawan dan memusnahkan dakwah kebenaran tidak berhasil, mereka segera memakai cara dan media yang lainnya. Nah, demikian seterusnya, gitu ya. Jadi tadi yang dilakukan oleh kaum musyrikin gitu ya, ngatakan apa namanya, udah deh, kalau budak-budak siksa, kayak Bilal, kayak Yasir ya, kayak ibunya Sumayyah sampai wafat. Ya, ternyata nggak berhasil. Udah deh, ya kita namanya apa? Mufawadoh. Mufawadoh itu ya kita namanya tawar menawar tuh ya dengan Muhammad ya, dengan Rasulullah SAW ya. Kita kasihkan harta, kita kasihkan jabatan supaya dakwanya berhenti. Nah, ya. Tapi ternyata apa? Tidak berhasil. Nah, begitulah ya. Jadi para bapak dan ibu ya, orang-orang yang buruk gitu ya, dia tidak akan pernah menyerah. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita harus bersabar. Kalau di dalam Al-Qur'an kan Alif Lam Mim hasiban nasu ayutraku ayakul amana wahum la yuftanun. Apakah kalian mengira ya? Kalian mengira eh, cukup mengatakan Alif Lam Mim ya, dan mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain mengatakan yuriduna ayat fi nurallahi bi afwahim. Nah, mereka itu mau memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dari apa mulut-mulut mereka. Nah, demikian Bapak dan Ibu para jamaah ya kajian kita pada malam hari ini tentang episode awal wahyu ya, wahyu yang beliau terima dari Gua Hiro sampai beliau boykot dan hijrah ke kota Habasyah ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas atau mau diskusi dipersilahkan ya. Nah, ya silakan ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, Bapak dan Ibu, silakan. Ya. Saya boleh ya Ustaz? Oh, boleh boleh, silakan. Ya, kalau ada Ya, yang saya izin mau ya, ya tanya silakan. tentang ya, dakwah yang secara sembunyi-sembunyi itu Ustaz. Tadinya saya mau nanya, Hmm. bagaimana ada nggak penjelasannya bagaimana sembunyi-sembunyi? Ternyata yang di akhir itu yang Ustadz nomor berapa ya pelajaran dan nasihat itu ternyata itu berkumpul di Bait Arkom itu ya Ustadz. Enam, enam, betul. Oh ya di situ. Ya, betul. Jadi Bed yang Arkom. di Bait Arkom itu. Terus eh, satu lagi nih Ustadz saya mau tanya yang pamannya Sayyidah Khadijah itu Warokoh bin Naufal itu berarti akhirnya Islam itu Ustadz. Ya, betul, Kan Islam. katanya Nah, oh betul. Oke. eh, Sebentar ya. jadi Mohon maaf, saya potong terlebih dahulu. Ini kurang 1 menit ya. Nanti masuk kembali ya. oh Karena Qadarullah iya, Zoom-nya 40 iya, menit. Nah, jadi yang benar ya. nggak apa-apa.